Kawasan Mandeh banyak hunian untuk disewakan saat liburan. Kita selenggarakan jambore pertanian untuk wujudkan pertanian berkelanjutan. Alhamdulillah ini tadi Pak Insinyur Joni yang memang konsen dengan pertanian dan kemudian juga telah menampilkan bagaimana konsep pertanian dengan biaya murah, yaitu dengan memanfaatkan mulsa dari jerami. Di samping itu juga perlindungan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau hama dan penyakit serta bentuk lainnya yang mengancam pertanian, perikanan, kehutanan. Maka itu konsep mulsa tanpa olah tanam ini, MTOT ini, sekiranya inilah menjadi suatu solusi untuk itu. Nah, maka itu mudah-mudahan dengan itu makanya tadi kepada Pak Kadis atau juga kepada Pak Insinyur Joni, kami harapkan dengan konsep MTOT ini, apa keuntungannya, berapa biaya kita tekan, dan kemudian berapa produksi peningkatan, sehingga itulah nantinya akan menjadi keuntungan bagi petani. Nah, saya kira ini perlu dibahasakan, dideskripsikan, sehingga nanti masyarakat tahu, dan kemudian juga keinginan mereka untuk mencoba. Dan saya kira barangkali mungkin Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi, saya harap juga barangkali ini perlu disampaikan kepada bupati kota yang lain, yang memiliki luasan padinya lebih luas untuk bisa berkunjung ke pesisir selatan ini, sehingga ini juga akan bisa menjadi pembanding dan menjadi pengalaman bagi petani-petani kita yang ada di kabupaten kota lainnya yang ada di Sumatera Barat ini. Nah, kemudian samping itu juga kita konsen untuk peningkatan kapasitas SDM tentunya, dan di samping juga kita menghadirkan petani-petani milenial. Nah, ke depan kita perlu memberikan perhatian untuk lebih serius lagi dalam rangka mewujudkan pertanian berkelanjutan dengan rekan pertanian rendah emisi sebagai salah satu respon kita terhadap ancaman perubahan iklim. Untuk itu dilakukan langkah-langkah konkret dari kita bersama untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan, dengan menerapkan di antaranya lah good agriculture practice untuk promosi teknik budidaya tanaman pertanian yang efektif dan efisien, kemudian memanfaatkan lembaga sertifikasi organik kita, kemudian menetapkan kawasan sentra pertanian yang mampu menggerakkan pembangunan ekonomi lebih baik lagi, dan kemudian mengembangkan sekolah lapang pertanian yang rendah emisi, dan kemudian juga menerapkan smart farming, dan seperti pembangunan smart greenhouse untuk sayuran atau juga hortikultura lainnya, dan kemudian juga perlu pengembangan kelembagaan petani yang ramah lingkungan. Nah, sekarang ini harus menjadi perhatian kita untuk ke depan dalam rangka untuk menekan pembiayaan dan kemudian juga meningkatkan produksi yang pada gilirannya nanti akan berefek kepada peningkatan pendapatan petani. Ya, kami berterima kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan juga Bapak Kadis. Ketua DPRD, kami silakan menanam Basawa Pokokura. Tidak lupa teknologi kita yang cukup menggembirakan hasil produksinya. Tahun ini kita lakukan di Kecamatan Dayang dengan menghasilkan 7 sampai 11 ton per hektar. Dan Bapak Bupati menganggarkan dari APBD kita untuk demplon masing-masing penyuluh. Masing-masing penyuluh melakukan demplon Basawa Pokok Murah ini, teknologi mulsa tanpa olah tanah. Kemudian pada hari ini kita lakukan tanam perdana di lokasi demplon penyuluh, Pak. Dari Sekitaran Nanggalo, Kecamatan Koto 11 Tarusan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menghasilkan produksi yang maksimal dan bisa mensejahterakan para petani kita. Kita berharap teknologi informasi Kabupaten Pesisir Selatan dan juga para penyuluh siap untuk melakukan demplon-demplon yang akan dilakukan di masing wilayahnya. Ya, Pak, udah, Pak. Ya, Pak. Fotografer mana, fotografer? Pada hari ini kita bersama dengan Pak Bupati Pesisir Selatan, Pak Rusmail Anwar, alhamdulillah, dan juga kemudian juga bersama dengan Pak Joni, dan juga dengan banyak penyuluh KTNA, Petani, Ketua DPRD di Selatan, alhamdulillah.
kemudian juga Forkopimda hadir bersama kita. Selatan kita menanam padi dengan biaya pokok murah. Namanya adalah mulsa tanpa olah tanah, MTOT. Tanpa diolah tanah dengan mulsanya berasal dari jerami, dan kemudian langsung itu menjadi media dan kemudian ditanam di tempat tersebut. Dan seperti yang ada contohnya ini, alhamdulillah dari pengalaman yang sudah melakukan konsep ini, inovasi ini, itu sampai 8,5 ton per hektar. Saya kira ini suatu jumlah produksi yang luar biasa, dan produksi meningkat, kemudian juga biaya juga murah, dan kemudian mungkin balu ide na ba? Balu ide yo. Solong ke Bali. Iya, bisa memakai balu oke masih kawan, alhamdulillah luar biasa. Dan kemudian juga biota dan kemudian juga kehidupan akan tumbuh lagi di sawah-sawah kita ke depannya, dan ini sudah dilakukan oleh Pak Bupati rata-rata dengan biaya APBD itu seluas 22 hektar ya. 20 hektar. Dibayang 20 hektar. Alhamdulillah ada dicobakan dan hasilnya seperti kalian tadi, dan ini sangat menguntungkan tentunya. Dan maka itu kita harapkan kepada petani-petani dengan adanya fakta ini, silakan disaksikan hasil yang ada di pesisir selatan ini, khususnya di Setara Nanggalo ini, dan mulai penanam hari ini. Dan mudah-mudahan insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kita akan kelihatan, dan nanti juga panennya akan kelihatan. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu alternatif ketika pupuk harga murah dan kadang-kadang susah juga untuk mendapatkannya, dan kemudian juga tenaga pun juga biaya pun juga bisa kita tekan. Otomatis tentu ini akan meningkatkan pendapatan petani. Untuk daerah lain gimana Bu? Ya, insya Allah ini itu mungkin tadi kita dari apa yang sudah berhasil ini bisa kita ajak petani-petani atau petani yang lainnya juga bisa hadir ke sini untuk menyaksikan dan kemudian melihat sendiri, dan kemudian juga bercerita sendiri dengan para pelaku-pelaku yang ada di sini. Mudah-mudahan ini akan bisa dilakukan oleh daerah lain di Sumatera Barat, tentunya akan meningkatkan pendapatan petani.